Tema kita adalah bersaudara. Dalam Al-Quran saudara itu bahasa Arabnya ukhuwah. Dan menariknya bahasa ukhuwah sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Maka ukhuwah sudah menjadi bahasa kita. Ketika kita diskusikan gak sulit untuk menerima. Nah tinggal apa mana ukhuwah. Nah ukhuwah dalam Al-Quran ternyata bentuknya banyak Pak. Yang pertama, kita bersaudara dengan orang ketika memiliki kesamaan rahim. Kita terlahir dari seorang ibu, lalu ada orang lain terlahir dari ibu yang sama, itu saudara kita Pak. Atau kesamaan sulbi. Kita punya bapak, lalu anak bapak kita yang lain itu saudara kita. Ini namanya saudara kandung atau keluarga, termasuk saudara seayah seibu. Itu ukhuwah. Dalam Al-Quran konteks persaudaraan yang berdasarkan kandungan ini disampaikan ketika membahas warisan. Kalau ada yang meninggal lalu punya saudara laki perempuan. Nah maka siapapun orang yang terlahir dari ibu dan bapak kita itu saudara kita. Tidak dilihat kelaminnya, laki perempuan saudara, tidak dilihat agamanya. Kalau kita punya saudara kandung yang beragama non-Islam, itu tetap saudara. Saudara yang diikat oleh kesamaan rahim dan kesamaan sulbi. Yang kedua, persaudaraan atau ukhuwah yang bentuknya adalah kesamaan tempat tinggal, tempat domisili. Bapak tinggal di komplek apa, maka orang yang tinggal di komplek itu saudara kita. Walaupun emaknya beda. Emaknya siapa, bapaknya siapa, tapi kalau tinggal di tempat yang sama itu dianggap saudara. Kalau agamanya berbeda dianggap saudara karena tinggal di tempat yang sama. Nabi Muhammad dalam sebuah hadis menyatakan begini. Aku dipesan oleh Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira tetangga akan menjadi ahli waris. Jadi saking seringnya Nabi Muhammad tolong sampaikan ke umatmu sama tetangga yang baik. Nanti lain waktu disampaikan lagi, jangan lupa ya nyampain ke umat untuk baik pada tetangga. Sampai kata Nabi, saking seringnya saya sampai menduga tetangga itu menjadi ahli waris. Dan memang faktanya tetangga itu saudara terdekat kita Pak. Kalau ada masalah apa-apa, kita butuh bantuan, ya kita nggak nelpon saudara kita yang jauh, tapi menghubungi tetangga kita. Nah karena itu, kalau kita tinggal di sebuah kampung, di komplek, maka semua orang yang di situ adalah saudara kita, tanpa melihat dia orang tuanya siapa, tanpa melihat warga negara mana, tanpa melihat agamanya apa. Semuanya tetangga. Dan Nabi secara khusus menyatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Siapapun yang beriman harus menghormati tetangganya, menghargai tetangganya. Ikatan yang ketiga adalah persaudaraan yang dibentuk karena kesamaan kewarganegaraan. Jadi semua orang yang WNI itu saudara kita, apapun agamanya, mau laki, mau perempuan, muslim atau non-Islam. Kalau dia WNI, itu saudara kita. Jadi kalau Bapak misalnya lagi berkunjung ke luar negeri, lalu ketemu orang yang WNI, itu saudara. Yang mengikat adalah kesamaan kewarganegaraan. Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Ketika Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, di sana sudah ada komunitas, sudah ada sebagian kecil orang Islam yang beriman. Lalu sudah ada pagan, orang yang menyembah berhala, ada juga Yahudi Nasrani. Sama Nabi diikat dalam ikatan piagam Madinah. Piagam Madinah itu ya semua orang Madinah satu, tanpa melihat agamanya. Kalau satu orang diserang, yang lain wajib menolong, wajib membantu. Kalau yang lain perlu bantuan, maka yang lain harus membantu, dan seterusnya. Piagam Madinah adalah menurut saya monumental Pak. Monumental. Saya tidak tahu Nabi Muhammad itu demikian jeniusnya. Di masa beliau kok bisa membuat ikatan yang bukan nasab. Karena orang Arab dulu ikatannya nasab Pak. Makanya orang Arab itu senang
nginget nasabnya, saya bin 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 bin, supaya nanti kalau ada masalah tinggal datang ke rumah yang ono, bantuin saya. Mau lu siapa? Lah lu nggak tahu engkong lu yang ketujuh kan sama engkong gua, lu kan bin anu bin anu bin anu bin anu, lah engkong gua anu bin anu bin anu bin anu, kita makanya perang bantuin gua gitu kira-kira. Itu yang menjadi ikatan orang Arab. Nabi Muhammad datang bikin yang luar biasa, progresif. Pokoknya semua yang tinggal di Madinah satu. Ya Allah, hebatnya itu. Saya nggak tahu otaknya kayak apa Nabi Muhammad itu, pinternya itu. Zaman itu Pak, 15 abad yang lalu udah ada yang kepikiran nggak bahwa kita akan menyatukan orang dengan berbagai kultur, berbagai... Nggak ada Pak. Kita baru kampanye Islam multikulturism sekarang. Nabi 15 abad. Nah, yang lanjutnya, ini udah 3 nih Pak. Yang keempat adalah persaudaraan yang diikat karena kesamaan iman. Kesamaan iman. Al-Quran menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu saudara. Artinya persaudaraannya tidak lagi terikat lahir dari siapa, enggak. Tidak lagi terikat tinggal di komplek mana, enggak. Tidak lagi terikat kamu warga negara apa, tidak. Tetapi selama kamu beriman, dari negara manapun, dari suku manapun, jenis kelaminnya apapun, capresnya siapapun, itu saudara. Nah, itu ikatan yang keempat juga penting. Jadi ketika kita keluar negeri, kemanapun, ketemu siapapun, kalau seiman saudara kita. Yang penting seiman, tanpa lihat warga negara mana. Makanya ketika dibilang orang Palestina saudara kita loh, apa kesamaannya? Nenek enggak sama, orang tua enggak sama. Iya, kesamaannya adalah sama-sama beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, persaudaraan yang dibentuk karena kesamaan nenek moyang, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Karena itu Al-Quran sering memanggil kita dengan ya Bani Adam, wahai keturunan Adam. Itu siapa yang dipanggil? Saya, bapak, orang yang beragama non-Islam, orang yang tinggal di Amerika, orang manapun. Kita saudara. Itu sama-sama dari moyang yang sama, Nabi Adam. Karena itu dipanggilnya ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Nah, kalau kita yakini persaudaraan dalam Al-Quran ada bentuknya banyak. Nah, tinggal kita lihat apa sih hak dan kewajiban saudara.